Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam cerpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia dahulu bernama EYD atau ejaan yang disempurnakan. Itu berlaku pada tahun 1972. Kemudian EYD mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terbaru dilakukan pada tahun 2015 melalui Permendikbud nomor 50 tahun 2015 dan diganti namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, disingkat PUEBI. PUEBI mengatur hal-hal berikut. Ada 4 hal kalau kita berbicara tentang PUEBI. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penggunaan tanda baca, dan yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Baik, kita mulai dari pelafalan kata atau penulisan kata terlebih dahulu. Yang di checklist adalah kata yang sudah betul atau yang sudah benar. Ya, untuk penulisan kata yang betul adalah sekadar. Kemudian saksama, kategori, khawatir pakai KH, kemudian karisma tidak pakai KH, kemudian izin pakai Z, kemudian asas pakai S, zaman pakai Z, lalu ada contoh lainnya ijazah, lalu hasanah. Nah, kemudian kalimat berikutnya yang benar juga masih sama, yaitu yang diberi tanda checklist: antre, risiko, kuartal, maghrib, azan, salat, sah, apotek. Tidak ada apotikir, adanya apoteker. Tidak ada atlet, adanya atletik, atlet, maka bahasa bakunya. Lalu kata sontek, sehingga ketika diberikan imbuhan menjadi menyontek, bukan mencontek. Yang betul adanya menyontek, bukan mencontek, karena kata dasarnya sontek. Ingat, setiap kata dasar yang depannya huruf K, P, T, S kemudian diikuti dengan huruf vokal A, U, E, O, maka akan melesap. Misalnya T, kemudian U, pada kata tulis ditambahkan bukan metulis tapi menulis. Kemudian S, ini juga pada kata sontek. S itu huruf konsonan, O itu huruf vokal, sehingga diberikan imbuhan jadi menyontek. Itu yang betul. Begitu pula pada kata dasar yang depannya huruf K, P, T, S diikuti dengan huruf vokal A, U, E, O. Lalu ada kata hakikat menggunakan I. Selanjutnya, dalam membahas penulisan kata, yang betul adalah yang diberi tanda checklist masih sama, yaitu yang berhuruf berwarna biru. Penuliskan pasca sarjana digabung antar kota, sabta pesona, pancamarga, mahaguru, multipartai, narasumber, non migas, pramuniaga, semifinal, subunit, tritunggal, tunanetra, semuanya digabung penulisannya. Namun pada penulisan kata yang di bawahnya ini merupakan preposisi atau bahasa Inggrisnya preposition. Artinya ini merupakan kata depan. Kalau di bahasa Inggris ada on, in, at. Kalau di bahasa Indonesia ada di, ke, dari. Maka penulisannya harus dipisah. Seperti penulisan di mana, di sepanjang, di meja, di samping, di depan, di sudut, di sebelah saya, di atas, ke depan, ke samping kanan atau ke samping kiri, semua dipisah. Lalu ke sini, ke mana, di beberapa lokasi. Nah, semua dipisah karena merupakan preposisi atau kata depan. Untuk mengenalinya atau mengetahui bagaimana caranya, kalian pahami saja kalau kata depan atau preposisi itu setelahnya pasti adalah
nama tempat, ya, nama tempat atau daerah. Di pasar, ke pasar, dari pasar. Nah, itu pasti dipisah gitu, ya. Itu adalah kata tempat. Tapi kalau disapu, nggak ada ke sapu sama dari sapu, nggak ada, karena sapu adalah kata benda. Setelah diberikan imbuhan me jadi menyapu menjadi kata kerja, jadi digabung, itu merupakan imbuhan. Nah, ini juga, ya, kalau ini beda hal, ini adalah kata tempat gitu, ya. Selanjutnya dalam penulisan kata juga yang benar masih yang sebelah kanan, ya. Yang ditandai di kolom sebelah kiri ada tulisan salah. Nah, selama ini yang kita ketahui penulisannya adalah yang sebelah kiri. Ternyata yang benar adalah yang sebelah kanan. Ya, silakan dibaca. Ada kata beritahu, dipisah. Diberitahu, diberitahukan, beritahukan, kerjasama, terima kasih, tanda tangan, bekerja sama, bertanda tangan, berterima kasih, bertanggung jawab, tanda tangani, sebarluaskan, menandatangani, menyebarluaskan, menganaktirikan ketidakadilan. Nah, di sini hal yang paling gampang dipelajari atau yang paling mudah dikenali adalah ini merupakan kata gabung. Apabila kata gabung ini diberikan imbuhan berupa awalan saja atau hanya akhiran saja, penulisannya dipisah tetap seperti kata dasarnya. Misalnya tanda tangan. Nah, tanda tangan kan dipisah. Terima kasih dipisah. Ketika ditambahkan imbuhan awalan saja, jadi bertanda tangan tetap dipisah. Bertanda spasi tangan. Terima kasih ditambahkan awalan ber saja, berterima kasih dipisah. Berterima spasi kasih. Namun apabila ditambahkan dengan akhiran, jadi ada awalan dan akhiran, itu menjadi digabung. Misalnya pada kata tanda tangan. Tanda tangan tadinya dipisah, kemudian ditambahkan awalan dan akhiran. Jadi penanda tanganan itu berarti digabung. Tapi kalau cuma bertanda tangan saja dipisah, bertanda spasi tangan. Begitu. Lalu ada lagi yang hanya ditambahkan akhiran saja, contohnya sebar luas. Sebar luas ini adalah merupakan kata gabung, penulisannya dipisah, sebar spasi luas. Apabila diberikan imbuhan yang berupa awalan saja menjadi menyebar luas, itu dipisah, menyebar spasi luas. Namun apabila ditambahkan akhiran saja itu juga sama, dipisah, sebar spasi luaskan. Tapi apabila digabungkan imbuhannya berupa awalan dan akhiran menjadi digabung, menyebar luaskan, itu penulisannya digabung. Ya, begitu anak-anak. Lalu ada lagi penulisan kata yang benar adalah yang di sebelah kanan, yaitu pada kata bela sungkawa, bumi putra, halal bihalal, duka cita, barangkali, bila mana, beasiswa, bumi putra, dharma bakti, dharma wisata, kacamata, matahari, sapu tangan, sukacita segitiga. Ini penulisan katanya yang benar adalah digabung. Beda dengan penulisan kata-kata gabung yang di atas. Kenapa demikian? Karena ini merupakan rangkaian frase yang tidak bisa dipisahkan dari bentuk dasarnya. Memang bentuk dasarnya sudah digabung karena dia tidak akan memiliki makna yang sama apabila dipisah. Demikian, ya. Seperti sapu tangan. Sapu ada lagi artinya, tangan ada lagi artinya, jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga sapu tangan harus digabung penulisannya. Begitu pula kacamata. Kacamata adalah sebuah benda. Lain hal kalau dipisahkan lagi, ada lagi kaca spasi mata, itu lain lagi nanti artinya, ya. Lanjut, masih penulisan kata yang benar adalah yang sebelah kanan. Untuk partikel pun ini yang betul adalah yang sebelah kanan. Untuk kata menangis pun, mereka pun, banjir pun, terlambat pun, mengarang pun, ini harus dipisah. Mengapa demikian? Karena ini merupakan partikel, ya, bukan kata hubung. Lalu bagaimana dengan penulisan kata hubung? Kata hubung digabung. Walaupun, bagaimanapun, biarpun, sungguh pun, maupun, meskipun, ya. Nah, kemudian penulisan kata masih yang sering kali kita gunakan namun ternyata masih keliru. Yang benar adalah yang di checklist. Penulisan kata Februari terampil
syarat. Nah, untuk syarat dengan syarat ini dua-duanya memiliki makna yang berbeda ya. Syarat adalah aturan, kalau syarat adalah full muatan atau penuh muatan. Kuantitas, aktivitas. Nah, untuk kata yang menggunakan akhiran itas-itas, nah itu semuanya berubah. Huruf F-nya berubah jadi V ketika ditambahkan kata itas. Contoh efektif, belakangnya huruf F yang betul. Kemudian ditambahkan itas, efektivitas, F-nya berubah jadi V. Kata aktif ditambahkan itas, berubah jadi aktivitas, F-nya berubah jadi V. Kreatif, lalu apa lagi? Kreatif, efektif, inovatif, aktif, semuanya belakangnya F yang betul. Namun apabila sudah ditambahkan itas berubah menjadi V. Lalu kata provinsi, ada kata penggawa. Penggawa ini pengawal ya, pengawal, semacam pengawal kerajaan. Lalu kualitas, lalu ada kata November. Nah, selanjutnya penulisan huruf. Nah, penulisan huruf ini berarti kita sudah membahas materi yang berikutnya, yaitu yang pemakaian huruf. Untuk penulisan kata sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom chat. Akan Ibu bahas secara pribadi atau Ibu bahas pada video selanjutnya. Ya. Sampai di sini dulu, sampai di penulisan penulisan kata ya. Untuk pemakaian huruf kapital akan Ibu lanjutkan di bagian berikutnya atau part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.